Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin, para penuntut ilmu kelas Akidah Dasar Online yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah mengawali hari pertama dari pertemuan kita dalam kelas ini, kita akan memulai sedikit dari muqaddimah dari kitab Salasatul Usul. Kitab Salasatul Usul wa Adillatuha karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Seperti namanya, kitab ini merupakan sebuah kitab yang membahas suatu risalah yang artinya adalah 3 landasan pokok dan disertai dengan dalil-dalilnya. Karena nanti beliau akan menyebutkan kepada kita semua dalam kitab ini, setiap kali menyebutkan sebuah permasalahan, beliau akan menyebutkan dalilnya. Di mana ini merupakan pelajaran dasar, merupakan pelajaran dasar dalam bidang akidah. Lalu apa yang dimaksud dengan salah satu usul? Itu bermuara kepada 3 hal, 3 landasan pokok. Yang pertama adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Azza wa Jalla. Mengenal Allah Azza wa Jalla. Kalau yang kedua, ma'rifatu nabihi, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ma'rifatud din Islam bil adillah, yaitu mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam. Dan inilah 3 pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir nanti di alam barzakh. Dan pertanyaan ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah fitnatul kubur. Disebut dengan apa? Fitnah al-kubur. Jadi ketika seorang hamba sudah dicabut ruhnya oleh Allah Azza wa Jalla, maka ada 2 kondisi yang akan dihadapi oleh seorang hamba. Kondisi yang pertama adalah ketika dia menghadapi fitnatul kubur, di mana nanti malaikat akan datang, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Ahmad dan para ulama lainnya dari sahabat Bara' bin Azib rahimahullah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW menceritakan dalam hadis yang cukup panjang sekali. Nabi SAW mengatakan, fatu'adu ruhuhu fi jasadi fayatihi malakan. Lalu ketika malaikat membawa ruh tersebut ke langit, kalau dia ruh yang baik, maka dibuka pintu-pintu langit. Dalam hadis yang panjang ceritakan Nabi SAW. Lalu meringkas hadis tersebut, kata Nabi SAW, fatu'adu ruhuhu fi jasadi fayatihi malakani. Maka setelah selesai menemui pintu-pintu langit, lantas rohnya pun dikembalikan ke jasadnya. Karena memang disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW mengatakan, idza wudi'atil janazah wahtamalaha ar-rijalu ala anakihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghayra salihah qalat ya waylaha aina yadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu syai' illa al-insan walau sami'ahu sa'ik. Kata Nabi SAW, apabila jenazah telah diletakkan lalu dibawa, dipikul oleh orang-orang di atas pundak-pundak mereka, jika dia jenazah yang baik, jika dia adalah orang yang baik, maka dia akan mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, karena dia akan menemui, dia paham bahwa dia akan mampu melewati fitnatul kubur dan dia akan mendapatkan nikmat kubur. Namun jika dia jenazah yang bukan baik, bukan orang saleh, maka dia akan mengatakan, ya wailaha aina yadhhabuna biha, duhai celakanya aku, kemana mereka akan membawa jenazah ini?
lalu semua makhluk mendengarnya. Ya, semua makhluk mendengarnya kecuali manusia. Kalau seandainya manusia mendengar, pasti dia akan pingsan. Ya, pasti dia akan pingsan. Oleh karenanya, ya sejatinya ruh yang saleh dia akan ingin sekali cepat kembali ke jasadnya supaya mendapatkan nikmat kubur di nikmat kubur di alam barzakh. Oleh karenanya di antara sunnahnya seorang ketika diwafatkan oleh Allah, ya, sunnahnya adalah dia disegerakan jenazahnya untuk dikuburkan. Nah, jadi setelah dikembalikan ruh ke jasadnya, maka datanglah dua malaikat. Nah, dua malaikat ini disebut dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, atahu malakani aswadani azraqani. Yuqal li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Dua malaikat yang sifatnya disebutkan Nabi SAW hitam lagi biru. Ya, sesuatu yang sangat mengerikan sekali, yang menakutkan. Ya, karena memang asalnya ya, salah satunya mungkar dan satunya nakir. Yang mana di antara makna mungkar dan nakir adalah sesuatu yang mengerikan, ya, sesuatu yang mengerikan dan tidak dikenal. Ya, makanya disebutkan cirinya uh, aswadani azraqani, hitam dan biru, hitam dan biru. Maka ketika itu datanglah mereka berdua, malaikat berdua ini berkata kepada jenazah tersebut, kepada mayat tersebut, dan dia mengatakan, ya, man rabbuk, ya, man rabbuk, siapa Tuhanmu, man nabiyuk, siapa nabimu, wa madinuk, ya, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, kalau dia orang beriman maka dia akan menjawabnya dengan mudah. Kata Nabi SAW, fajlisani fayakulani lahu man rabbuk, fayakul rabbi Allah, fayakulani lahu ma dinuk, fayakul dini Islam, fayakulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, fayakul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua malaikat itu pun mendudukkan jenazah tersebut dan dia bertanya, siapa Tuhanmu? Mereka bertanya, siapa Tuhanmu? Maka dia mengatakan, Tuhanku adalah Allah. Kemudian bertanya lagi, siapa nabimu? Dia mengatakan dengan mudahnya, nabiku adalah Muhammad. Kemudian ditanya, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Ya, maka dia dengan mudah mengatakan, dia adalah Rasulullah SAW. Ya. Apa agamamu? Ya, agamaku adalah Islam. Itu orang mukmin. Orang beriman akan mudah menjawab. Adapun orang-orang kafir atau orang munafik, dia tidak akan mampu menjawab pertanyaan kedua malaikat. Ya, tidak akan mampu menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut. Kata Nabi SAW, fayulisani, fayakulani lahu, man rabbuk, fayakul, ha, la adri, sami'tu an-nasa yakuluna syai'an fakultuhu. Ya, kemudian malaikat mendudukkannya dan bertanya kepadanya. Ya, bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Maka dia mengatakan, ha, ya, seperti orang kebingungan. Ya, kalau kita melihat orang kebingungan ketika ditanya bagaimana ekspresinya, ya, dia akan mengatakan, lalu dia mengatakan, la adri, aku nggak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar, ya, aku mendengar orang-orang mengatakan ini, aku pun ikut-ikutan. Nah, ini bahayanya ikut-ikutan. Ya, hendaknya kita sebagai seorang muslim dan muslimah adalah hendaknya mempelajari akidah. Apa akidah kita sebagai seorang muslim? Apa yang perlu kita yakini? Apa yang perlu kita jalankan dari ibadah-ibadah? Jangan kita menjadi orang yang ikut-ikutan, taklid buta. Ya, kita dituntut untuk beramal di atas ilmu. Ya, itulah tujuan kita belajar. Ya. Jadi kalau seandainya uh, orang-orang kafir dan orang-orang munafik ini dia menjawab dengan hafalan yang dimiliki, kok mungkin sekarang di dunia mereka bisa menjawab, ya. Orang-orang tahu bahwa Tuhannya umat Islam siapa, Allah. Orang tahu bahwa siapa nabi umat Islam. Dia akan tahu bahwa nabinya Muhammad gitu. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika di alam barzakh nantinya, ya, itu semua bukan lagi terkait dengan hafalan. Bukan lagi dengan apa yang dia ingat, tapi apa yang dia imani dan dia jalani dalam kehidupan ini. Karena seorang mukmin dengan mudah akan mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kenapa? Karena dia sudah mengimaninya. Dan tentu dia telah mempelajarinya, mengimani dan mengamalkannya dalam kesehariannya. Ya. Adapun untuk orang-orang kafir, ya, maka dia tidak akan mampu menjawabnya. Oleh karena kita, ya, berharap agar termasuk dari orang-orang yang bisa menjawab dengan mudah dari fitnah kubur ini. Ya. Sehingga ketika seorang memiliki keimanan, maka dia akan mudah menjawab. Itulah Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang beriman
dengan perkataan yang kokoh, ya, di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh, baik di dunia, baik pada sakratul maut, dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dimudahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik sebelum meninggal dunia maupun di akhirat. Dan perjalanan akhirat pertama sekali, ya, perjalanan akhirat pertama sekali adalah alam barzakh. Maka dengan mudah dia akan mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, ya. Nabi Muhammad, nabiku adalah Muhammad, dinil Islam, agamaku adalah Islam. Dan ini semua akan dimudahkan ketika kapan? Ketika dia beriman dan beramal saleh, ya, ketika dia beriman dan beramal saleh. Sebaliknya orang-orang munafik dia tidak akan bisa, ya. Meskipun mereka dahulu mengetahui, mereka meneliti tentang Islam, namun ketika di alam barzakh nantinya mereka tidak akan bisa menjawab, bahkan kesulitan, ya, bahkan dia kesulitan meskipun dia pernah ingat, tapi dibuat lupa oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya ini adalah perkara yang sangat mengenaskan bagi mereka, ya. Mereka berusaha untuk mengingat, tapi dia tidak ingat, tidak mampu untuk menjawab, ya. Ketika mereka tidak bisa menjawab, maka mereka pun langsung dipukul, kata Nabi SAW, bimitraqatin hadidah, ya, bimitraqatin kabirah dalam riwayat lain, yaitu dipukul dengan palu atau sesuatu yang terbuat dari besi oleh malaikat, sehingga dia pun berteriak, ya. Mungkin kata Nabi SAW, walau sami'ahul insan sa'id, kalau seandainya, ya, manusia mendengarnya, pastilah mereka akan pingsan, ya. Jadi inti pembahasan kita, ya, sebagai mukadimah, inti pembahasan kita adalah tentang tiga landasan pokok, ya, tiga landasan pokok, ya. Jadi kalau kita kembalikan lagi pada sebelumnya, ya, pertanyaan, di alam barzakh kita sebut dengan istilah apa? Dengan istilah fitnatul kubur. Ini kondisi pertama ketika seorang hamba di alam barzakh. Kondisi kedua adalah ketika seorang hamba berada dalam nikmat atau azab kubur, ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama fitnatul kubur, yaitu ujian di dalam alam kubur. Yang kedua adab atau nikmat kubur. Baik. Barang siapa yang bisa melewati tahapan pertama, dia akan masuk ke dalam tahapan nikmat kubur. Namun kalau dia tidak bisa melewati tahapan pertama, maka dia akan masuk dalam azab kubur, ya. Maka dia akan mendapatkan azab azab kubur. Semua kita tidak akan bisa lari karena akan ditanya dengan tiga pertanyaan tersebut, ya, ketika saat permulaan berada di alam barzakh. Ya, meskipun di sana para ulama mengatakan bahwa ada, ya, beberapa orang yang tidak ditanya, ya, tidak melewati fitnatul kubur, ya, seperti para nabi, ya, mereka tidak ditanya, tidak melewati fitnah kubur. Seperti orang-orang mati syahid, ya, orang-orang mati syahid itu mereka tidak terkena fitnah kubur. Kemudian juga seperti orang-orang, ya, murabitun, ya, orang-orang yang mereka menjaga perbatasan, ya, menjaga perbatasan dalam jihad, ya, perbatas peperangan. Namun secara asal hukum semuanya manusia adalah ditanya tentang tiga perkara ini. Ditanya tentang tiga perkara ini. Jadi itulah sekilas tujuan dari maksud pembahasan salah satu usul yang akan kita pelajari oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Baik. Kemudian kita beralih kepada tentang siapa penulis ini. Ya. Sebagaimana telah ma'ruf, penulis ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, rahimahullah, ya. Nama beliau lengkapnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali, ya, bin Sulaiman bin Ali, ya. Bahwa beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1703 Masehi. Ya, 1703 Masehi. Berarti bertepatan sekitar 3 abad yang lalu. Kalau kita total dengan tahun kita sekarang 2025, berarti sekitar 322 tahun yang lalu. 322 tahun yang lalu. Dan beliau dilahirkan di Kampung Uyainah, ya, di daerah Najd. Ketika itu belum ada Arab Saudi. Ya, nanti kita singgung sedikit bagaimana awal mula munculnya Arab Saudi. Dan beliau wafat pada tahun 1206 Masehi. Ya, 1206 Hijriah, bertepatan pada tanggal pada tahun 1700 berapa nih ya? Ya, sekitar 91 tahun, ya. Karena beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah
Ya, kalau di total umur beliau wafat di umur 91 tahun ya, cukup tua. Cukup tua ya. Baik. Dan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nama bapak beliau Abdul Wahab, terkenal sebagai seorang ulama, seorang qadhi di zamannya di Uyainah. Ya. Dan beliau adalah seorang ulama bermadhab Hambali. Ya, sehingga keliru ya ketika ada orang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak bermadhab, itu keliru. Karena madhab beliau adalah madhabnya Hambali. Bapak beliau adalah seorang qadhi. Bahkan tidak sampai situ. Kakek beliau, siapa tadi? Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman. Sulaiman bin Ali. Sulaiman bin Ali itu juga seorang mufti di zamannya. Ya, pakar dalam madhab Hambali. Sehingga uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu banyak belajar dari ayahnya. Banyak belajar dari ayahnya. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah sejak kecil beliau sudah terliputi dengan lingkungan ilmu. Keluarganya beliau lahir dalam lingkungan ilmu. Bapaknya ulama, kakeknya ulama. Bahkan pamannya juga ulama, saudara-saudaranya juga ulama. Ya, tidak sampai itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah telah hafal Quran sebelum genap 10 tahun. Masya Allah. Sebelum genap 10 tahun. Mengisyaratkan bahwa ya, betapa cerdasnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau kita baca biografi beliau menunjukkan akan luasnya pemahaman beliau, tajamnya pemikiran beliau. Ya. Bahkan beliau diberikan menjadi imam di umur 12 tahun. Ketika bapaknya menyuruhnya jadi imam, sholat, dan sudah mahir, bahkan banyak bapaknya mengambil faidah, ya, mengambil manfaat terkait hukum-hukum agama. Sampai-sampai itu ternukilkan dari ucapan ayahnya sendiri. Ya, dia mengatakan, sungguh aku telah banyak mengambil faidah tentang permasalahan-permasalahan hukum agama dari anakku yang bernama Muhammad. Bayangkan. Makanya ketika beliau sudah berumur 12 tahun, ditunjuk jadi imam, dan sudah layak menjadi pemimpin, ya, dan ketika itu beliau sudah balik, ya sudah balik, maka beliau pun dinikahkan di usia 12 tahun oleh ayahnya. Ketika beliau sudah menikah, lalu beliau pergi melaksanakan haji di tahun yang sama, ya ke Mekah, ya, kemudian beliau pergi rihlah lagi ke Madinah, sehingga sana beliau bertemu dengan para ulama, ya, sehingga beliau berguru, ya, beliau berguru. Kemudian 20 tahun kemudian, di usia 20 tahun, beliau rahimahullah menunaikan ibadah haji untuk yang kedua kalinya. Ya, namun kali ini beliau tidak kembali pulang. Beliau memilih untuk menetap di kota Mekah. Dalam rangka apa? Untuk belajar ilmu, untuk belajar ilmu. Beliau berpindah satu kota ke kota lain untuk menuntut ilmu agama. Di antara guru beliau yang paling masyhurnya adalah seorang ulama yang bernama Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi, dan seorang ulama ya, Syekh Muhammad Hayatus Sindi, seorang pakar hadis dari kota Mekah. Ya, beliau orang India, cuman udah tinggal di Mekah, udah menetap dan mukim di Mekah. Beliau juga pergi ke kota Basra ya, untuk berguru kepada para ulama di sana. Taib. Nah, kemudian juga di samping itu beliau sangat tertarik ya untuk membaca buku-buku Syekh Islam Taimiyah, membaca buku-buku Qayyim rahimahullah. Ya, ketika sudah sekitar tahun 1153 ya, maka beliau pergi pulang ke kampung beliau. Ternyata ketika beliau pergi ke kampung halamannya di Uyainah, ternyata bapaknya sudah pindah di daerah Al-Huraimila. Al-Huraimila, daerah juga daerah Najd ketika itu. Dan situ juga beliau dapati bahwa ternyata di kondisi itu beliau melihat kondisi kampungnya penuh dengan kesyirikan, khurafat, ya, banyak orang yang percaya dukun, ya. Meskipun ketika itu sudah tersebar dakwah, ya, dakwah dalam artian tidak fokus dalam permasalahan tauhid, tapi dakwah yang seperti permasalahan-permasalahan fikih, ya. Namun apa? Ketika para ulama di sana mereka mengajarkan fikih, namun ternyata tersebar juga khurafat dan kesyirikan di waktu yang sama. Ya, di antara mereka ada yang percaya jimat, ada yang menjadikan kuburan sebagai sesuatu yang diagungkan, bahkan mereka tawaf di situ, sujud, ada yang sampai istighosa kepada mayat-mayat, ya ada yang melakukan rukyah-rukyah syirkiyah, dan banyak kesyirikan-kesyirikan yang itu menggugah hati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah untuk mendakwahkan tauhid di sana. Ya, ketika beliau sudah melihat kondisi itu, akhirnya beliau pun pergi kembali ke Al-Uyainah, tempat kampung beliau dilahirkan. Ya, ketika terjadi peperangan antara kabilah, beliau pun diminta ya untuk melakukan islah, sehingga beliau pun dipercaya ketika itu. Nah, di antara strategi beliau adalah berusaha mendekati para pemimpin-pemimpin Amir, penguasa di saat itu di Uyainah. Ya, di situ beliau mulai intens berdakwah, menasihati orang-orang, tapi tidak ada satupun yang peduli dengan beliau, tidak peduli.
Ya, meskipun beliau terus mengingatkan terus berbulan-bulan lamanya, tidak ada satupun masyarakat menghiraukannya. Ya, tidak ada satupun. Sehingga ketika sudah amirnya, pemimpinnya mendapatkan hidayah, ya, maka beliau pun langsung pergi ke kuburan yang di situ dibangunkan kubah-kubah. Ya. Nah, kalau kita lihat sebagian foto tuh, kondisi Baki di zaman sekarang dengan kondisi Baki di zaman Khalifat Utsmaniyah itu berbeda sekali. Di zaman Khalifat Utsmaniyah adalah ketika itu dibangunkannya seperti masjid-masjid kuburannya begitu. Namun ketika itu sudah mendapatkan bantuan dari Amir Uyainah, ya, maka diruntuhkanlah semua bangunan-bangunan yang di atas kuburan dan diratakan semuanya. Dan tentunya ini adalah hal yang disunahkan Nabi SAW. Ya, karena ketika itu disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Hayyaj, kata beliau, ala ab'athuka ala ma ba'athani Rasulullah SAW. Ya, aku akan mengutusmu dengan sesuatu yang Rasulullah SAW dahulu aku juga diutus demikian. Apa itu? Alla tada'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitah. Yaitu ketika engkau melihat patung, jangan engkau biarkan melainkan engkau musnahkan, dan jangan engkau melihat kuburan yang tinggi-tinggi melainkan engkau ratakan dengan tanah. Ya, tentunya kita jangan sembarangan ya. Selepas kajian ini lalu kita pergi ke kuburan, kita hancurkan bangunan-bangunan, bukan begitu. Maksudnya adalah ini dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah yang sesuai mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu bekerja sama dengan pemerintah di saat itu untuk meratakan kuburan, menghancurkan kesyirikan. Nah, baik. Ketika itu mulailah tersebar dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab. Beliau mulai menegakkan hukuman had di Uyainah, ya, kepada seorang wanita yang berulang-ulang terus mengaku bahwa dia telah berbuat zina. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mau, ya, tidak mau. Tapi karena dia telah bertobat, maka ditegakkanlah rajam ketika itu. Ya, rajam ya, melempari batu sampai mati. Maka ketika itu hebohlah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tersebar. Ya, ketika itu ya sampailah kabar kepada seorang pemimpin di daerah Al-Ahsa, ya, sekitar tetangga di daerah Uyainah, mengirimkan pesan bahwa ya, diancam bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini akan dibunuh, dibunuh. Oleh karena itu Amir Uyainah pun ketakutan dan mengusir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mengusir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari negeri tersebut. Lalu beliau pun pergi ke daerah Dir'iyah, ya, dalam kondisi perjalanan yang beliau tempuh itu di tengah musim panas dan berjalan kaki. Dan beliau tidak membawa bekal kecuali cuman sebuah kipas yang beliau gunakan untuk mengurangi hawa panas yang beliau rasakan. Ya. Kemudian ketika beliau tiba di Dir'iyah, ya, sekitar daerah-daerah Najd juga, beliau bertemu dengan seorang ulama. Ya. Kemudian ulama ini pun menyembunyikan keberadaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di situ. Ya. Lalu setelah itu Amir Dir'iyah ketika itu bernama Muhammad bin Saud. Nah, ini awal mula munculnya Arab Saudi. Ya, Muhammad bin Saud. Amir Dir'iyah ketika itu adalah pemimpinnya bernama Muhammad bin Saud. Kita harus paham bahwa Najd ketika itu tidak seperti Arab Saudi sekarang. Ya, ketika itu mereka dipimpin berdasarkan daerah-daerahnya. Ini daerah ini dipimpin oleh pemimpin tersendiri. Daerah ini dipimpin oleh pemimpin tersendiri. Terus seperti itu. Nah, ketika Syekh Muhammad diusir dari Uyainah, lalu beliau pergi ya hijrah ke Dir'iyah, maka di situ beliau berjumpa dengan ulama, berjumpa ya dengan saudaranya pemimpin Dir'iyah, saudaranya Muhammad bin Saud. Yang mana kedua saudara Muhammad bin Saud itu punya istri yang sangat cerdas sekali. Tentunya dengan izin Allah Azza wa Jalla, ketiganya pun bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan beliau pun menasihati mereka. Ya. Akhirnya mereka menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ketiga orang inilah, terutama istri-istri mereka, ya, memberikan pengaruh yang besar. Sehingga ketika disampaikan kepada Muhammad bin Saud, yang ketika itu memimpin Dir'iyah, ya juga menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Lalu ketika pertemuan itu pun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, mengajak Muhammad bin Saud untuk sama-sama menegakkan tauhid. Ya, maka beliau pun mengingatkan ajakan beliau. Ya, namun di situ memberikan beberapa persyaratan. Di antaranya adalah kalau seandainya berhasil menegakkan dakwah, maka beliau dimohon untuk tidak meninggalkan mereka. Kemudian yang kedua, Muhammad bin Saud meminta agar upeti-upeti dari semua wilayah kekuasaan beliau tetap diambil oleh beliau. Maka seperti kejadian yang terjadi ketika Nabi SAW
tiba di tiba di Madinah, beliau ditanya oleh orang Ansar, apakah beliau akan kembali ke kota beliau dan meninggalkan mereka di Madinah? Maka Nabi SAW pun menjawab apa? Ad-dam bid-dam wal hadam bil hadam. Nabi SAW katakan apa? Jika kita harus mati, maka kita pun mati bersama. Kalau kita hancur, kita pun hancur bersama. Demikian yang diucapkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika apa yang diberikan syarat oleh Muhammad bin Sa'ad, pemimpin Diriyah ketika itu. Maka setelah itu mulai pun merespon syarat Muhammad bin Sa'ud. Lalu beliau nasihati lagi. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menasihati Muhammad bin Sa'ud bahwa eh, rezeki itu di tangan Allah, kemudian didoakan dengan kebaikan-kebaikan ya, supaya tidak mengambil lagi upeti-upeti dari daerah yang beliau kuasai. Ya, maka ketika itu mereka mulai membahu-membahu, ya, mulai tersebar satu persatu. Ya. Mulailah dari seluruh penjuru, seluruh antero, ya, daerah Najd ketika itu datang kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk belajar. Ya, belajar situ mulai menegakkan tauhid, ya, membasmi kesyirikan, ya, membasmi kesyirikan. Maka sampai sekarang itulah kenapa berdiri negara Arab Saudi. Bersatulah semuanya sehingga sepakat bahwa untuk urusan kepemimpinan itu diurus oleh keturunan dari Muhammad bin Sa'ud. Dan untuk urusan keagamaan ya itu diurus oleh keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Oleh karena kita dapati mufti-mufti Arab Saudi ya, itu biasanya diakhiri dengan Al-Syekh. Itu maksudnya keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Meskipun kita pahami bahwa ini bukanlah sebuah keharusan. Ya, yang namanya ketika seorang dia betul-betul berilmu, ya, bukan berarti harus dari keturunan Syekh, bukan. Karena pernah ya Syekh bin Baz rahimahullah itu juga pernah menjabat sebagai mufti Arab Saudi ketika itu. Meskipun ya terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, kita harus syukuri bahwa adanya negara, satu-satunya negara yang menegakkan tauhid, membasmi kesyirikan, yang menjadikan undang-undang mereka Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ya, itu harus kita syukuri. Jangan seperti sebagian orang yang mereka mencaci maki, menghina Arab Saudi. Ya, tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kelebihan. Ya, siapa yang tidak terlepas dari kekurangan-kekurangannya? Ya, tapi harus kita syukuri. Lebih baik daripada kondisi-kondisi negara selainnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sekilas ya tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan kitab-kitab beliau, ya, tulisan-tulisan beliau, kita akan tercengang dan terkagum-kagum ya, bahwa apa yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada dakwah tauhid, ya ada yang menuduh beliau sebagai seorang nabi. Ini agak lucu nih, menuduh beliau sebagai seorang nabi. Ada yang menuduh beliau membawa madhab baru. Ini lebih lucu lagi. Gak pernah baca biografi beliau. Ada yang menuduh bahwa beliau ini berpemahaman mujassim ya, yang memahami bahwa Allah itu sama seperti makhluk. Ya. Demikian juga ada yang menuduh beliau bahwa beliau ini berakidah khawarij ya, menumpahkan darah kaum muslimin. Tidak. Kalau saya demikian, bagaimana kondisi jamaah haji dari tahun ke tahun? Beberapa banyak yang tertumpah darah jamaah haji dari jamaah umroh yang tahun ke tahun. Kalau saya berpemahaman khawarij demikian, ya, maka semua yang dituduhkan itu semua tidak benar. Kita tetap mendoakan kepada Syekh rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ya, kalau kita mau adil, baca buku-buku beliau. Dan di antara buku yang beliau tulis adalah yang akan kita baca saat ini, itu buku Salasatul Usul wa Adillatuha, yaitu 3 pondasi dasar dan disertai dengan dalil-dalilnya. Ya. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam kitabnya. Ya, seperti yang kita janjikan, semuanya memiliki kitab. Ya, memiliki kitab. Kalau tidak ada, maka boleh melihat dari PDF. Boleh melihat dari PDF. Diharapkan untuk membawa dan mencatat faedah yang setiap kali yang kita sampaikan ini. Baik, kita baca mukaddimah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan basmalah ya. Merupakan basmalah yang mana Bismillahirrahmanirrahim itu disunahkan untuk kita mengucapkan
setiap kali membuat tulisan maupun melakukan sesuatu. Setiap kali kita hendak melakukan sesuatu, maka hendak kita mengucapkan bismillah. Ya, mengucapkan bismillah. Kata Nabi SAW, kullu kalamin au amrin dzibalin la yuftahu bidzikrillah fahu abtar. Setiap ucapan atau urusan yang tidak diawali dengan bismillah, berzikir kepada Allah, maka dia terputus. Demikian juga ini sunnah-sunnahnya ketika seorang hendak menulis, ya, ketika mengarang kitab, maka hendaknya dia mengawali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini juga sunnahnya para nabi terdahulu, ya, sunnahnya para nabi terdahulu, seperti kisah Nabi Sulaiman. Ya, kisah Nabi Sulaiman di mana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Azza wa Jalla berfirman di surah An-Naml ayat 30, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, ya, dan sesungguhnya isinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Ayat setelahnya, "Alla ta'alu 'alayya wa'tuni muslimin." Ya, surat yang dikirimkan kepada Ratu Bilqis, Ratu Saba ketika itu melalui burung hudhud. Begitu juga ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali menulis surat yang ditujukan kepada para raja yang tujuannya supaya mengajak mereka masuk dalam Islam. Seperti apa? Seperti kisah eh, surat yang dikirim Nabi SAW kepada Heraklius ketika itu, ya, Raja Romawi. Isi suratnya adalah di awalnya, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Hirqal Azimir Rum. Dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, dari Muhammad, hambanya Allah dan utusannya, kepada Heraklius, Raja Romawi. Ya. Kemudian juga di antara tujuan mengawali basmalah adalah untuk mencari keberkahan dan meminta pertolongan kepada Allah. Ya, karena ketika seorang membaca basmalah, maka dia mengharapkan keberkahan dengan nama Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita membahas dari segi nahwunya, ya, bagi orang-orang yang paham nahwu, ya bisa disimak. Bagi yang tidak paham, belum pernah belajar sama sekali, tidak masalah. Ya, sebagai faedah tambahan bahwa ba pada bismillah, ya, itu merupakan huruf jar yang bermakna isti'anah. Isti'anah wa barakah, yaitu meminta pertolongan. Jadi kalau kita artikan dengan meminta pertolongan dan menyebut nama Allah. Ya, menyebut nama Allah, meminta pertolongan artinya situ. Ya. Jadi di antara tujuannya adalah kita meminta pertolongan kepada Allah dalam seluruh kondisi kita. Karena namanya manusia tidak terlepas dari yang namanya kekurangan, kelalaian. Maka hendak kita setiap kali mengucapkan sesuatu, menulis sesuatu atau melakukan sesuatu, mengawali dengan basmalah. Tujuannya untuk meminta pertolongan kepada Allah dan untuk mencari keberkahan. Ya, jadi kesimpulannya kenapa mengawali basmalah ada 4. Yang pertama, karena ini merupakan sunnahnya para nabi. Ya, sunnahnya para nabi. Kemudian sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini sunnahnya para ulama ketika menulis kitab-kitab. Kemudian yang keempat, untuk mencari keberkahan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca. Qala al-musannif rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, ilmuilah. I'lam artinya ilmuilah, ketahuilah. Dia merupakan fi'il amr dari fi'il alimah, yang artinya ketahuilah. Semoga Allah merahmatimu. Ya, semoga Allah merahmatimu. Bahwasanya wajib atas kita semua untuk mempelajari 4 perkara. 4 perkara. Al-mas'alatul ula, al-ilmu. Perkara yang pertama adalah al-ilmu. Apa yang maksud al-ilmu di sini? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din Islam bil adillah. Ilmu yang maksud sini adalah mengenal Allah, ilmu mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Beserta dengan dalil-dalilnya. Ya, kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu al-ilmu. Ya, yang pertama al-ilmu. Ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Terlalu banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang agungnya ilmu. Baik dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, atau dari ucapan para sahabat. Ya. Di antara yang masyhurnya adalah
Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman dan mengangkat beberapa derajat dari orang-orang yang memiliki ilmu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Jadi Allah Azza wa Jalla membedakan, tidak sama. Ya. Jadi menunjukkan betapa besarnya ilmu dan ilmu adalah ibadah. Ilmu adalah ibadah. Tatkala kita belajar, kita sekarang sedang belajar dan kita harus sadar bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah. Sebagaimana kita melaksanakan sholat, kita harus serius mengerjakannya. Demikian juga kita membaca Al-Quran, kita serius untuk membacanya. Ya, ketika kita bersedekah, kita serius, ya, bersemangat dalam bersedekah. Demikian juga dalam belajar. Demikian juga dalam belajar. Karena yang namanya menuntut ilmu adalah ibadah. Duduknya kita di sini mendengarkan, ya, berusaha membaca, menulis, itu adalah ibadah tersendiri. Sehingga kita mendapatkan pahala berdasarkan jenjang dari apa yang kita miliki. Ketika kita mendengarkan, ikut duduk, mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan belajar, terlebih belajar akidah, itu ada pahala tersendiri. Kemudian kita fokus, ada pahala tersendiri. Kita menulis, ada pahala tersendiri. Ya, lalu kita ulang-ulangi kembali, ada pahala tersendiri. Oleh karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, kewajiban bagi setiap muslim. Dan ingat bahwa kita menuntut ilmu, sejatinya kita mencari sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah cinta dengan ilmu tersebut. Allah cinta. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksian orang-orang berilmu dengan persaksiannya Allah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmu qa'iman bil qist." Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan, ya, menyatakan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian juga, ya, malaikat dan orang-orang berilmu juga mempersaksikan, ya, yang menegakkan keadilan. Dan kita harus pahami bahwa satu-satunya doa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW untuk memintai tambahannya adalah meminta tambahan ilmu. Allah berfirman di surah Taha ayat 114, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, "Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku." Ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan tentang ilmu. Kalau kita mau, ya, kupas satu persatu, tidak akan cukup waktu satu hari. Mungkin berhari-hari untuk membahas tentang ilmu. Lalu permasalahannya, ilmu apa yang dimaksud? Nah, ilmu apa yang dimaksud di sini? Sebagian orang mengatakan tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Ilmu apa yang dimaksud di sini? Ya, ilmu apa? Perlu dipahami bahwa ilmu terbagi dua. Yang pertama ada namanya ilmu dunia. Yang kedua ada namanya ilmu syariat atau ilmu agama. Yang pertama ilmu dunia, yang kedua ilmu agama, ilmu akhirat. Nah, ilmu dunia itu kita bagi lagi menjadi beberapa pembagian. Pembagian yang pertama dari ilmu dunia adalah ilmu yang sifatnya fardu. Ya, ilmu yang sifatnya fardu, dan dia kita bagi lagi, ada namanya fardu ain, ada fardu kifayah. Ya. Contoh seperti apa? Seperti seseorang yang ditunjuk untuk mempelajari suatu ilmu oleh pemimpin misalnya. Maka dia wajib untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Wajib bagi untuk mempelajarinya. Ya. Atau kalau seseorang, ya, sudah banyak mempelajarinya, maka sifatnya fardu kifayah. Kita paham bahwa ilmu dunia itu sangat penting sekali. Ya, setiap kita misalnya tentang ilmu kedokteran, kalau tidak ada ilmu kedokteran, bagaimana seorang akan pergi berobat? Ada yang namanya ilmu politik, ada ilmu peperangan, ya, ilmu persenjataan. Ketika seorang ditunjuk oleh pemerintah untuk belajar misalnya tentang bagaimana ilmu politik misalnya, siasat syariah, maka wajib baginya untuk mempelajari ilmu tersebut. Nah, itu dia. Kemudian pembagian yang kedua dari ilmu dunia ada nama ilmu mubah. Nah, ini ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia. Kemudian jenis yang ketiga ada yang namanya bagian yang haram, ilmu yang haram. Seperti seorang mempelajari ilmu tentang ilmu meramal misalnya, ilmu
eh, meramal atau ilmu mengetahui misalnya zodiak ya, itu kita dapat ya pada beberapa koran-koran dahulu itu ada nama ilmu zodiak ya, ini haram, hukumnya haram ya, itu hukumnya haram. Itu jenis ilmu yang yang pertama, itu ilmu dunia. Jenis yang kedua ilmu agama. Nah, ilmu agama ini kita bagi lagi menjadi pada beberapa bagian. Yang pertama ada yang namanya ilmu fardu ain. Ya, ilmu fardu ain. Dan ilmu inilah ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, tidak terlepas sedikit pun. Ketika dia sudah mengetahui, sudah memayis, maka wajib dia untuk belajar ilmu yang harus diketahui sebatas kadar kewajiban dia sebagai seorang hamba. Misalnya, ketika seseorang sudah mencapai umur balik, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat. Ya, melaksanakan sholat. Maka beban syariat sudah diberikan kepada dia. Maka di sini wajib bagi orang tersebut untuk mempelajari sholat. Bagaimana tata cara sholat sebelumnya, bagaimana tata cara dia berwudu sebelumnya, bagaimana tata cara dia bersuci, bagaimana tata cara dia bertayamum, dan seterusnya. Itu wajib untuk mempelajarinya. Ketika dia meninggalkannya berdosa. Ya, dia berdosa. Atau misalnya dia hendak berdagang. Maka ketika seorang hendak berdagang, ya, maka wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu terkait tentang berdagang. Ya, mana yang dihalalkan oleh Allah, mana yang diharamkan, supaya apa? Supaya tidak terjerumus ke dalam riba. Ya, supaya tidak terjerumus ke dalam riba. Jam berapa? Baik. Baik. Demikian juga ketika seorang hendaknya menikah misalnya. Seseorang hendak menikah, maka wajib bagi dia untuk mempelajari bagaimana hukum-hukum terkait pernikahan, hukum tentang fikih rumah tangga, maka wajib bagi dia untuk mempelajarinya karena dia akan menjalaninya. Nah, itu sifatnya fardu ain. Kemudian yang kedua dari jenis ilmu syariat adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah ini adalah ilmu-ilmu yang tertentu bagi beberapa orang tertentu. Contoh seperti ilmu usul, ya, usul fiqh, ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu saraf. Ya, yang mana dia tidak wajib untuk mempelajari. Namun bagi seorang dai, ya, seorang ustadz, wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu-ilmu ini. Ya, seorang qadhi, wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu-ilmu usul, mustalah hadis, tafsir dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada namanya ilmu sunnah. Ya, sunnah. Ya, seseorang yang tidak wajib untuk mempelajari, namun dia mempelajarinya. Ya, contoh seperti seseorang yang bukan ustadz, ya, misalnya seperti kita, ya, aba, ya, ummahat, para pemuda-pemudi, ya, maka boleh bagi dia untuk mempelajari ilmu usul fiqh, boleh. Boleh bagi dia untuk mempelajari ilmu nahwu, boleh. Misalnya dia seorang yang sibuk dengan karirnya, pekerjaannya, misalnya dia seorang dokter, dia hendak belajar ilmu nahwu, boleh. Itu sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah. Ya, baik. Jadi perihal dalil-dalil yang dijelaskan tentang pentingnya ilmu tersebut itu semuanya berkaitan tentang ilmu syar'i. Ketika disebutkan Al-Quran tentang ilmu, dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang ilmu, ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Ini perlu dipahami, bukan ilmu dunia. Karena ilmu syar'i inilah ilmu yang merupakan warisan para nabi. Kata Nabi SAW, Innal ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrathu dinaran wala dirhaman, lam yuwarrathu dinaran wala dirhaman. Innama warrathul ilma. Sesungguhnya para nabi tidak, mereka adalah para ulama adalah para pewaris nabi. Dan mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, namun mereka mewarisi ilmu. Nah, ilmu ini maksud bukanlah ilmu teknologi, bukanlah ilmu kedokteran, bukan ilmu teknik, bukan ilmu ekonomi dan semisalnya, bukan. Tapi ilmu yang diwariskan oleh para nabi dari zaman ke zaman sampai zaman Nabi SAW adalah ilmu syariat, itu ilmu agama. Maka tidak benar ketika seorang mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Cina itu negeri orang kufar, ya. Orang kufar. Ketika dikatakan eh, barang siapa yang menuntut ilmu maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis Nabi sahih hadisnya.
masalah tariq al-tamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqal jannah. Hadisnya sahih. Barang siapa yang seorang menempuh perjalanan untuk menempuh ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Lalu dia katakan ini ilmu dunia. Tidak, salah, keliru. Tapi yang dimaksud adalah ilmu agama. Ya, ilmu agama. Baik. Baik. Kemudian yang kedua, as-saniyah. Ya, as-saniyah al-amalu bihi. Ya, as-saniyah al-amalu bihi. Permasalahan yang wajib kita mengetahuinya adalah beramal terhadap ilmu yang dipelajari. Ilmu yang sebelumnya adalah ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, nanti yang kita bahas satu persatu dari pembahasan setelahnya. Mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam. Nah, ilmu yang kedua yang wajib kita ketahui adalah mengamalkannya. Ya, mengamalkannya. Baik. Nah, ketika seorang sudah memiliki ilmu, maka hendaknya kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita berusaha untuk mengamalkannya. Ya, ini deh. Nah, ini deh. Permasalahan yang kedua adalah mengamalkannya. Ini dia. Nah, amal di sini perlu diketahui bahwa dia merupakan buah dari ilmu. Oleh karena disebutkan oleh ucapan-ucapan yang indah, seperti kata para ulama, disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri, "Fal ilmu duna amalin kasyajaratin la thamarata laha." Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Ya, ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Ya. Pohon yang berbuah itu memberikan manfaat kepada orang yang mengambilnya. Demikian juga ilmu kalau tidak diamalkan, ya itu tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang mendengarkannya. Kita sudah capek-capek ngomong, menyampaikan kepada orang, namun karena kita tidak mengamalkannya, maka tidak akan memberikan manfaat sama sekali, bahkan menjadi hujah atas kita. Karena kata Nabi SAW, wal Qur'an hujjatun laka wa alika. Quran itu merupakan hujjah atas kamu atau untuk kamu. Maksudnya hujjah yang akan membela kamu pada hari kiamat, atau hujjah yang akan uh, membinasakan kamu pada hari kiamat. Baik. Nah, terkait tentang ilmu, tentang amal, ya, manusia terbagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang sesat. Itu disebut dengan istilah ad-dallin dalam surah Al-Fatihah. Siapa itu mereka orang-orang sesat? Mereka orang sesat adalah orang-orang Nasrani. Itu di mana mereka beramal tanpa ilmu. Mereka semangat beramal namun nggak punya ilmu sama sekali. Sehingga apa? Mereka tersesat. Kemudian golongan yang kedua, golongan al-maghdubi alaihim. Itu golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa itu? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang mereka memiliki ilmu namun tidak mau beramal dengannya. Sehingga mereka menjadi golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua kelompok ini tercela. Oleh karenanya kaum muslimin mereka dipuji oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal. Maka barang siapa yang semangat beribadah tanpa ilmu, maka dia tidak jauh bedanya dengan orang-orang Nasrani. Sama saja. Saking semangatnya ibadah, mereka menjanjikan diri mereka untuk misalnya tidak menikah dalam rangka mendapatkan ibadah kepada Allah. Ya. Sebaliknya, barang siapa yang berilmu namun nggak beramal, maka dia nggak ada bedanya dengan orang-orang Yahudi. Punya ilmu namun tidak mau menerapkan ajarannya. Kita lihat bagaimana dalam Al-Quran. Ya, mereka tidak saling menasihati satu sama lain. Mereka mendiamkan kemungkaran. Mereka memakan harta-harta yang haram. Mereka makan riba. Mereka menolak atau melanggar perjanjian-perjanjian. Kalau kita lihat di Al-Quran bagaimana orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, dijadikan kera dan babi, dan seterusnya. Karena kenapa? Mereka punya ilmu. Bahkan mereka mengenal Nabi SAW. Mereka berilmu tentang Nabi SAW. Namun itu tidak membuat mereka beriman. Tidak membuat mereka beriman. Ya, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi SAW seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Namun apa? Tidak membuat mereka beriman. Ya, mereka tidak mau mengamalkannya. Maka
kaum muslimin itu berada dalam pertengahan. Tidak Nasara, tidak Yahudi. Mereka berilmu dan beramal. Ya, makanya disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, ya, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak perbuat? Betapa besar kemurkaan Allah Azza wa Jalla, ya, eh, ketika kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat. Makanya disebutkan di sini dalam syarah kita baca, qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kunna la natajawazu 10 ayatin min fami Rasulillah SAW hatta nata'allama ma'naha wal 'amala biha. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kami tidaklah melewati 10 ayat dari mulut Rasulullah SAW hingga kami mempelajari maknanya dan mengamalkannya. Makanya tidak heran ketika itu di zaman itu mereka ada yang hafal surah Al-Baqarah itu sekitar 10 tahun lamanya. Bukan berarti mereka nggak hafal. Mereka lisan mereka Al-Quran. Namun apa? Namun mereka ketika mempelajarinya mereka amalkan terlebih dahulu lalu mereka hafal. Ya, maka itu merupakan syarat ketika seorang berilmu kita sudah mengetahuinya maka kita wajib untuk uh, mengamalkannya. Wajib untuk mengamalkannya. Baik. Kemudian ya, ini ada ucapan yang bagus. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Ini kalau tidak salah ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Orang yang berilmu dengan ilmunya namun dia tidak mengamalkannya, itu dia akan diadab sebelum para penyembah berhala. Ya, sebelum para penyembah berhala, orang-orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya mereka akan diadab. Nah, kemudian selanjutnya permasalahan yang ketiga mendakwahkannya. Mendakwahkannya yaitu menyuruh manusia kepada ilmu yang kita pelajari. Dan dakwah ya secara umum terbagi dua. Yang pertama ada nama dakwah secara khusus. Yang kedua ada namanya dakwah secara umum. Dakwah secara khusus itu adalah mengajak orang lain dengan cara mengajarkan ilmu seperti seorang guru atau seorang ustadz yang dia menjawab pertanyaan-pertanyaan ini berlaku secara khusus untuk orang yang berilmu atau seorang ulama yang mereka menulis kitab-kitab berfatwa itu sifatnya khusus. Namun dakwah yang kedua, jenis yang kedua adalah sifatnya umum. Sifatnya umum, yaitu ini berlaku pada setiap orang. Semua dari kita, laki-laki maupun perempuan, ya, orang yang berilmu, ya, tentunya dengan ilmu yang sedikit yang dia miliki, dia bisa berdakwah. Dengan cara apa? Mengajak orang lain berbuat baik pada perkara-perkara dasar. Ini boleh. Ya. Kita kasih tahu kepada orang, ayo itu ada kajian di sana. Kita ajak orang-orang. Atau kita sebarkan faidah-faidah. Ya, kita sebarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ya, tentang hadis Nabi SAW ini sifat dakwah secara umum. Semua dari kita bisa. Kata Nabi SAW, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku meskipun dari satu ayat. Ya, dari satu ayat. Maka jangan sampai seseorang salah dalam berdakwah. Sebagian orang baru kenal sunnah misalnya, baru mengetahui, baru sedikit ilmunya, ya. Lalu dia berdakwah, berdebat dalam sosmed, berbicara secara detail seakan-akan dia paham terhadap suatu permasalahan, padahal dia belum memiliki ilmu tentang hal itu. Maka hendaknya kita, setiap dari kita mengetahui kapasitas diri kita. Karena apa yang akan diucapkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berhenti pada perkara-perkara yang tidak punya ilmu kalian di situ. Yang namanya pendengaran, penglihatan, ya, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Hati kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kita
sebagai orang awam, jangan berbicara seperti seorang ustadz atau ustadzah, jangan. Ya, contoh sederhana seperti seorang artis misalnya, baru tobat, lalu dia pergi berdakwah, manggung sana sini, ya, seakan-akan seperti seorang ustadz, dia tidak boleh. Dia harus belajar dulu. Ya, tapi kalau sifatnya dia sebagai motivator, ya, menyampaikan manusia tentang perkara-perkara yang baik, maka tidak masalah. Ya, maka tidak tidak masalah. Tapi kalau udah mulai berbicara tentang permasalahan detail, permasalahan yang sifatnya runut dalam permasalahan ilmu, nggak boleh sembarang orang. Ya, nggak boleh sembarang sembarang orang. Ya, maka semestinya dia belajar agama terlebih dahulu, kokohkan keimanannya terlebih dahulu. Ya, karena sebagian orang yang di masa jahilnya terkadang dia terkenal, maka dia harus sadar dan bertobat ya, harus sadar dan bertobat. Intinya setiap dari kita harus tahu, ya, kita harus tahu diri bahwa kita boleh berdakwah berdasarkan ranah masing-masing. Ya, boleh berdakwah berdasarkan ranah masing-masing. Kemudian yang terakhir, as-sabru al adafihi, yaitu bersabar bersabar di atas gangguan dakwah tersebut. Ya, ketika kita sudah menyampaikan dakwah kepada manusia, yang namanya dakwah itu pasti akan ada gangguan dan itu adalah eh, sunnatullah. Sehingga kita dituntut untuk bersabar. Dituntut untuk bersabar. Bersabar dalam apa? Bersabar dalam belajar. Ini pertama. Yang kedua bersabar dalam beramal. Yang ketiga bersabar dalam mendakwahkan ilmu yang kita pelajari. Ketika kita mengetahui suatu sunnah, sampaikan kepada manusia semampu kita. Ajak orang-orang kepada kebaikan. Ya, kepada karib kerabat kita, kepada orang tua kita, ya, teman-teman kita, kerabat jauh, kerabat dekat, tetangga-tetangga kita, sampaikan kepada mereka. Ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjuki suatu kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan tersebut. Dalam hadis yang lain, ya, barang siapa yang menyuruh manusia mencontohkan kebaikan, lalu diikuti oleh orang-orang, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, pahala tidak mengurangi pahala dari orang yang berbuat kebaikan tersebut. Jadi intinya kita harus bersabar. Yang namanya dakwah menyuruh manusia tidak semua orang suka. Dan itu sunnatullah. Oleh karenanya Nabi SAW eh, dihibur oleh Allah Azza wa Jalla. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu. Sungguh rasul-rasul sebelum kamu juga didustai. Ya, kita lihat bagaimana ketika reaksi masyarakat didakwahi oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW melempari batu ya, sampai berdarah kaki beliau. Ya, ini sunnatullah. Jadi harus bersabar. Belum lagi dikasih celaan-celaan yang menghina, cemooh-cemoohan, gelar-gelar, lakop-lakop yang buruk. Ya, dibilanglah ya, kayak kita mungkin dibilang Wahabi, dibilang ninja misalnya untuk orang bercadar ya, atau dibilang kebanjiran, atau dibilang kambing misalnya. Maka ini adalah lazim dari dakwah. Sehingga apa? Dituntut untuk bersabar. Dituntut untuk bersabar. Ya, maka hendaknya kita berusaha untuk bersabar dari belajar, bersabar untuk beramal, bersabar dalam mendakwahkan ilmu tersebut. Makanya sini permasalahan yang perlu kita ketahui as-sabru 'alal adza fihi, yaitu bersabar terhadap gangguan tersebut. Bersabar apa? Menahan jiwa dari berkeluh kesah. Ya. Menahan lisan dari berucap ucapan yang dimurkai oleh Allah. Menahan badan dari perbuatan-perbuatan yang bisa memunculkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Bersabar dari berbuat dosa dan bersabar terhadap takdir yang tidak kita sukai. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang surah Al-Asr. Baik. Mungkin itu bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terkait pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Insya Allah kita akan jawab di pertemuan berikutnya. Kemudian kita nasihati untuk para peserta sekalian adalah berusaha untuk menghafal matan yang kita baca. Ya, berusaha untuk menghafal matan yang kita baca. Kemudian di pekan depannya di store sebelum mulai pelajaran, ya, tadi sekitar jam 2
untuk di-store kepada admin masing-masing. Admin akhwat silahkan hubungi akhwat, admin ikhwan silahkan hubungi saya saja. Kemudian juga kita akan berikan tugas, insya Allah kita akan berikan tugas besok sebagai bukti tanda belajar atas sertifikat kita insya Allah yang akan kita buat untuk peserta kelas akidah dasar. Nah, Wallahu a'lam bishawab, itu dulu bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.